Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar. Pernahkah kalian berpikir bagaimana tubuh kita bisa tetap hidup setiap detiknya? Apa yang terjadi saat kita menarik dan menghembuskan napas? Tanpa kita sadari, proses ini berlangsung terus-menerus dan sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Sebuah sistem yang berperan penting dalam menyediakan oksigen bagi tubuh dan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida. Melalui audio ini, kita akan mengenal organ-organ pernapasan, memahami cara kerjanya, serta mengetahui bagaimana menjaga kesehatan sistem pernapasan kita agar tetap optimal. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Sebelum kita mulai, coba tarik napas dalam-dalam. Nah, lalu hembuskan perlahan. Tanpa kita sadari, kita melakukan proses yang sangat penting bagi kehidupan, yaitu pernapasan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia, mulai dari pengertian, organ-organ yang terlibat, proses pernapasan, hingga cara menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian terlebih dahulu, di mana sistem pernapasan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai zat sisa. Oksigen sangat dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi melalui proses metabolisme. Tanpa oksigen, tubuh kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu organ sistem pernapasan manusia. Organ pertama adalah hidung, di mana hidung merupakan pintu masuk utama udara. Di dalam hidung terdapat rambut halus yang disebut silia, serta lendir yang berfungsi untuk menyaring debu, kotoran, dan kuman agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Selain itu, hidung juga berfungsi menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk. Selanjutnya adalah faring atau tenggorokan bagian atas. Faring merupakan jalur penghubung antara organ hidung dan laring. Kemudian ada laring atau pangkal tenggorokan, di mana laring memiliki pita suara yang berfungsi menghasilkan suara. Selain itu, laring juga dilengkapi dengan epiglotis, yaitu katup yang menutup saluran pernapasan saat kita menelan makanan, agar makanan tidak masuk ke saluran. Setelah itu, ada udara. Udara ini masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Terbentuk seperti pipa dan tersusun dari cincin tulang rawan yang menjaga agar saluran tetap terbuka. Di dalam trakea juga terdapat lendir dan silia yang membantu menangkap partikel asing. Kemudian ada trakea. Kemudian trakea ini bercabang lagi menjadi dua bagian yang disebut bronkus, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri yang menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi lebih kecil yang disebut bronkiolus, di mana pada ujung bronkiolus terdapat kantung-kantung kecil yang disebut alveolus. Nah, alveolus ini memiliki dinding yang sangat tipis dan dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Disinilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, kita akan membahas proses pernapasan, di mana proses pernapasan terbagi menjadi dua tahap utama, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Di mana inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Saat kita menarik napas, otot diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah. Otot antar tulang rusuk juga berkontraksi sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, sehingga udara masuk ke paru-paru. Sebaliknya, ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Saat kita menghembuskan napas, diafragma kembali ke posisi semula dan rongga dada mengecil. Tekanan di dalam paru-paru menjadi lebih besar sehingga udara keluar. Selain itu, ada dua jenis pernapasan yang perlu kita ketahui,
pernapasan perut. Pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk. Saat otot ini berkontraksi, tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar. Sedangkan pernapasan perut melibatkan diafragma. Pernapasan ini biasanya terjadi saat kita dalam kondisi santai atau tidur. Selanjutnya, kita bahas mekanisme pertukaran gas. Di dalam alveolus, oksigen dari udara akan berdifusi masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Oksigen ini kemudian diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Di sisi lain, karbon dioksida yang merupakan hasil sisa metabolisme sel akan dibawa oleh darah ke paru-paru. Karbon dioksida ini kemudian masuk ke alveolus dan dikeluarkan saat kita menghembuskan napas. Proses ini berlangsung terus-menerus selama kita hidup. Namun, sistem pernapasan juga mengalami gangguan atau penyakit. Contohnya adalah asma, yaitu kondisi penyempitan saluran pernapasan yang menyebabkan sesak napas. Kemudian ada bronkitis, yaitu peradangan pada bronkus yang biasanya disebabkan oleh infeksi atau iritasi. Ada juga pneumonia, yaitu infeksi paru-paru yang menyebabkan alveolus terisi cairan sehingga mengganggu pertukaran gas. Selain itu juga, polusi udara dan kebiasaan merokok juga dapat merusak sistem pernapasan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan sistem pernapasan kita, di mana ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, antara lain yaitu yang pertama, menghindari rokok dan asap rokok, dan yang kedua, kita harus berajin berolahraga agar paru-paru kuat, dan yang ketiga, kita harus menggunakan masker saat udara berpolusi. Dan yang keempat, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang kelima, kita harus mengkonsumsi makanan bergizi. Dengan menjaga kesehatan sistem pernapasan, kita dapat bernapas dengan lebih baik dan tubuh tetap sehat. Baik, itulah tadi teman-teman, dari penjelasan tadi kita dapat memahami bahwa sistem pernapasan manusia terdiri dari berbagai organ, di mana